Halo, 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 ketemu lagi di dalam acara Ngopi, ngobrolin perkara iman di dalam channel Brontis Production. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema, yaitu dosakah menutup kegiatan ibadah gereja di dalam situasi yang kita tahu COVID-19. Menjadi hal yang bergumul pasti para pemimpin gereja ketika membahas tentang hal ini. Kenapa? Karena setidaknya dari kemarin di dalam channel kita, yaitu setidaknya ada 3 cara, yaitu menjaga kebersihan, dan kemudian yang kedua live streaming, dan kemudian opsi yang ketiga yang saya katakan bahwa perlu hikmat daripada Tuhan, yaitu menutup kegiatan ibadah di gereja. Menutup kegiatan ibadah bukan melarang atau tidak mengadakan kegiatan ibadah. Tetapi ini fokusnya adalah di gereja. Nah, kita hari ini saya tidak sendiri, tapi saya akan ditemani oleh anak saya, yaitu Feli. siapa? Feli. Nah, Felix akan datang. Felix sudah datang bersama dengan kita. Nah, Felix, bagaimana kalau misalkan kegiatan ibadah di gereja itu ditutup? Kira-kira menurut Felix dosa atau enggak ya? Tidak. Kalau misalkan sekolah minggu tuh ya, kemarin minggu kan sekolah minggunya turun sekali. Kira-kira nanti kalau andai kata sekolah minggunya sekolah minggu diliburkan beberapa minggu, kira-kira dosa atau enggak? Tidak. Kenapa enggak? Soalnya masih bisa ibadah di rumah. Oh, soalnya bisa ibadah di rumah. Iya, teman-teman, ketika kita bicara tentang hal ini menjadi pergumulan atau pertanyaan mendasar, yaitu kira-kira dosa enggak ya untuk menutup kegiatan ibadah gereja? Pertama, yang perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak melarang untuk ibadah, tetapi fokusnya adalah ibadah di gereja. Kenapa? Karena ketika kita tahu COVID-19 ini punya 2 kecenderungan untuk tersebar, yaitu yang pertama dari orang-orang yang tahu dirinya sakit, panas, batuk, pilek, sesak nafas, dan kemudian dia tahu dia sakit dan kemudian dia berelasi dengan orang yang sehat dan orang itu akhirnya sakit. Tetapi yang kedua yang menjadi masalah adalah ketika orang itu nggak tahu dia sedang sakit, tetapi di dalam dirinya atau yang menempel di bajunya, di rambutnya, di tangannya, yaitu virus COVID-19 ini, dan dia mungkin nggak sakit, tetapi orang-orang di sekitarnya mengalami sakit. Karena itu, untuk mencegah hal ini, di dalam situasi ini terkadang menjadi sebuah kebijakan, misalkan pemerintah, misalkan PGI sudah mengeluarkan kebijakan bahwa seminimal mungkin untuk berkumpul di satu tempat dengan jumlah orang yang banyak dan di dalam kepadatan yang juga padat. Kenapa? Karena bisa jadi COVID-19 ada di sekitar orang-orang itu dan kemudian dia mengestafetkan dan akhirnya orang yang tidak terlalu fisiknya kuat itu membuat orang itu menjadi sakit. Nah, ketika melihat akan hal ini, maka apa yang perlu dilakukan oleh gereja? Apakah dosa? Maka bagi saya, ketika tidak melakukan dan kemudian ada jemaat yang sakit, maka itu adalah sebuah hal yang tidak terlalu bijak. Jadi ketika harus di dalam pergumulan minta hikmah daripada Tuhan, dan akhirnya pada suatu keputusan yaitu misalkan meniadakan ibadah di gereja. Saya ingat di dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Nah, Felix akan baca untuk kita. Bertolong-tolong Lah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi, ini adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia untuk mereka peduli dengan sesama mereka. Dan kepedulian ini ditunjukkan dengan bertolong-tolonglah. Ketika gereja misalkan akhirnya memutuskan untuk tidak mengadakan ibadah di gereja manapun,
sehingga mereka bisa membersihkan gereja, misalnya ketika tidak ada ibadah, dan kemudian mereka bisa mensterilkan, sehingga ketika nanti ada ibadah lagi, maka jemaat bisa lebih merasa nyaman. Nah, bertolong-tolongan juga untuk mencegah jemaat untuk tidak terkena akan sakit ini. Karena itu, di dalam situasi ini, andai kata gereja memutuskan akan hal itu, bagi saya, itu hal yang lumrah dilakukan. Kenapa? Apakah kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan? Saya sangat percaya akan pertolongan Tuhan. Felix percaya nggak pertolongan Tuhan? Percaya. Perlindungan Tuhan percaya nggak? Percaya. Percaya, kita percaya. Tapi Tuhan berikan kita hikmat untuk kita bisa mengambil keputusan di dalam hikmat Tuhan supaya tidak mencelakakan akan sesama anak-anak Tuhan. Karena itu ketika pelarangan ini, social distancing ini terjadi, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita perlu membangun yang namanya kehidupan kedekatan spiritual. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak melarang ibadah, tetapi kita menunda atau menghentikan sejenak ibadah di gereja. Karena itu ketika ibadah di gereja tidak dilakukan, apa yang perlu dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan? Apakah sama sekali tidak beribadah? Oh, itu sesuatu yang boleh nggak kalau nggak ibadah sama sekali? Nggak boleh. Nggak boleh, berarti harus sementara ini mengganti ibadah yang di gereja dengan setidaknya kami usulkan, yaitu yang pertama, terus membangun yang namanya family altar atau ibadah keluarga. Ayo, selama ini apakah kita melakukan ibadah di rumah tangga? Ayah, ibu, dan anak berdoa bersama-sama. Kita lakukan nggak, Felix? Iya. Kita lakukan tiap hari apa? Tiap malam atau jarang-jarang? Jarang-jarang. Jarang-jarang, enggak. Kita tiap malam. Kecuali kalau misalnya papi pulang malam ya. Iya. Iya. Nah, family altar ini menjadi hal yang penting. Panggilan seorang ayah, panggilan seorang ibu, panggilan seorang anak untuk membangun kehidupan mesbah keluarga masing-masing. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah melalui grup. Kita tahu saya sendiri punya banyak grup WhatsApp, dulu grup Line, seperti itu. Yang terkadang obrolan grup itu obrolan yang basa-basi, obrolan yang hanya perdebatan-perdebatan yang sederhana. Tetapi di dalam situasi ini, maka mari kita gunakan juga grup-grup kita untuk juga bersekutu sama satu dengan yang lain, bisa via telepon, via video call, dan kemudian via chat. Ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Karena itu kalau kita bahas hari ini, apakah berdosa untuk meniadakan ibadah di gereja? Bagi saya adalah tidak. Tetapi apakah dosa untuk tidak beribadah? Itu dosa. Apakah ketika tidak beribadah di gereja, ketika gereja harus menutup sementara gerejanya, yaitu hal yang bisa kita lakukan adalah ibadah di rumah, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Karena itu biarlah melalui hal ini kita belajar bahwa kalau masih ada kesempatan, selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk beribadah di gereja, gunakan itu. Selama waktu ini, ketika dalam situasi ini kita merefleksikan kembali, apakah selama ini kita memang sudah sungguh-sungguh setia beribadah pada Tuhan, rajin ke gereja, beribadah dengan sungguh-sungguh, atau ketika kita rajin ke gereja, apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Sehingga masalah COVID-19 ini membuat kita merefleksikan kembali bahwa sungguh berharganya ibadah dan kesempatan ibadah itu tidak selalu ada di dalam hidup kita, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di dalam komunitas gereja Tuhan. Karena itu biarlah kita terus berdoa, biarlah masalah COVID-19 ini segera selesai. Pemerintah kita tahu dan kita percaya mereka bisa dipakai Tuhan menjadi alat, dan kita juga membantu pemerintah untuk menjaga relasi satu dengan yang lain untuk sementara, bukan memutuskan tali silaturahmi, tetapi kita menjaga secara fisik, berpisah secara fisik untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai demikian di dalam acara kita ngopi, ngobrolin
perkara iman. Sampai jumpa, jangan lupa Subscribe, like, dan pencet belnya ya. Tuhan Yesus memberkati Kita. kita.